Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Saudara-saudara yang tercinta, kita semakin jauh mempertanyakan kebenaran Alkitab, dan kita sampai pada satu pertanyaan yang menarik. Dan ini menjadi satu diskusi yang umum. Kapan Yesus lahir? Apakah Yesus benar-benar ada atau mitos? Kita sudah kemarin belajar Alkitab itu mitos atau pengetahuan. Nah, sekarang tokoh utama Alkitab antara lain selain Allah adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa Yesus Kristus itu mitos atau benar ada? Apa kata sejarah dan kapan dia lahir? Benarkah dia lahir 25 Desember atau awal Januari seperti yang diperingati dunia selama ini? Untuk apa dia hadir? Saudara-saudara tercinta, sebagaimana seorang tokoh besar lahir dan mengubah dunia dan mengisi sejarah dengan tinta emas, Yesus Kristus adalah salah satu nama besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hidupnya, pengaruhnya, dan ajarannya telah mendunia dan mengubah banyak orang menjadi baik. Sudah seharusnya pengikutnya juga memahami tentang dirinya dan ajaran hidupnya supaya kita bermanfaat. Pertanyaan pertama, benarkah Yesus pernah ada dan hadir di dunia? Tidak banyak sejarah mencatat Yesus Kristus karena mungkin waktu dia lahir dan dia menjalankan misinya memang dia hanya orang biasa, seorang rabi kecil. Tetapi ada juga catatan sejarah, misalnya Yosefus, penulis sejarah Yahudi, menulis. Juga ada penulis sejarah Romawi yang menulis tentang Yesus meskipun sangat singkat. Memang harus diakui, sejarah dunia tidak banyak memberi catatan tentang Yesus Kristus. Tetapi para akademisi sejarah sepakat dan menyatakan bahwa sumber utama tentang kisah Yesus adalah 4 Injil sinoptik itu sebagai bukti historis. Jadi para ahli setuju sumber utama sejarah Yesus adalah Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan Kisah Rasul. Dari Injil itu kita bisa belajar tentang Yesus. Yang kedua, kelahiran Yesus. Orang Yahudi tidak banyak mencatat tentang kelahiran. Itu tidak terlalu penting. Tetapi orang-orang besar Yahudi dicatat di hari kematiannya atau karyanya. Jadi mungkin filosofi mereka sangat konkret. Orang kalau baru lahir belum bekerja apa-apa, tidak perlu diingat-ingat. Tetapi kalau dia sudah mati, maka karyanya itu harus dicatat dan dipergunakan sebaik-baiknya. Hal ini berbeda dengan cara Barat, karena orang Barat senang sekali merayakan hari kelahiran. Nah, Alkitab mencatat tentang Yesus. Yesus lahir ketika Kaisar Agustus memerintahkan pencatatan penduduk atau sensus penduduk dunia. Bisa dibaca di Lukas 2 ayat 1. Lalu karena perintah Kaisar itu, Yusuf dan Maria yang bertunangan dan sedang hamil tua itu harus berangkat dari Nazaret di mana tinggal ke Bethlehem, kota kelahirannya, karena dia keturunan Daud. Lukas 2 ayat 4-6. Menurut catatan sejarah, masa pemerintah Kaisar Agustus antara 2
sampai 5 sebelum Masehi. Dan sensus penduduk itu dilakukan di musim gugur karena dengan pertimbangan cuaca atau iklim. Jadi kita boleh mendapatkan satu kesimpulan pendek, Yesus lahir di musim gugur antara tahun 3 sampai 4 sebelum Masehi. Hal ini dikuatkan oleh kisah Alkitab yang mengatakan bahwa pada waktu itu gembala sedang ada di padang belantara menggembalakan dombanya. Kenapa? Karena di musim gugur sangat panas, gembala digembalakan di padang belantara untuk makan. Jadi disitulah kita bisa mencatat kenapa tidak ada penginapan, akhirnya Maria melahirkan di palungan domba. Lukas 2 ayat 16. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah orang Yahudi yang baik. Maka dia disunat umur 8 hari sesuai dengan tradisi. Lukas 2 ayat 23 dan 24. C. Yesus lahir di zaman Herodes menjadi raja Yudea. Dari mana kita tahu? Nah, di dalam kisah dikatakan, dalam Matius dikatakan, ketika itu datanglah 3 orang Majus dari timur, Majusi, ke Yerusalem. Dia menghadap Raja Herodes dan bertanya, raja mana yang melahirkan? Karena ada bintang besar yang menuntun mereka dari timur. Dia mau datang untuk mempersembahkan persembahan. Matius 2 ayat 1 dan 2. Herodes kaget. Dia curiga, raja mana ini? Maka dia bertanya pada imam-imam, dan imam-imam bisa menjawab karena mereka belajar Alkitab. Dikatakan bahwa itu tentang Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Dalam Mika 5 ayat 1, hai Bethlehem yang terkecil dari Yudea, tapi darimu lahir seorang raja. Atau Matius 2 ayat 4 sampai 5. Jadi diam-diam Herodes yang takut tahtanya diambil oleh raja baru ingin membunuh bayi itu, tapi dia pura-pura berpesan pada orang Majus, carilah ke Bethlehem, nanti kalau sudah dapat mampir lagi ke sini, saya juga akan memberikan persembahan. Matius 2 ayat 7-8. Saudaraku, Allah melindungi bayi Yesus. Maka bayi Yesus yang terancam dibunuh oleh Herodes itu, maka orang Majus diberi mimpi atau penglihatan, jangan balik ke Yerusalem, dan mereka mengambil jalan lain. Sementara itu Yusuf dan Maria pun disuruh meninggalkan Bethlehem pergi ke Mesir. Matius 2 ayat 13-14. Karena akan ada pembunuhan atas bayi-bayi. Herodes yang merasa tertipu marah. Lalu dia mengambil keputusan, maka dibunuhlah semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena perhitungan waktunya tidak bisa diketahui. Inilah yang terjadi. Yesus lahir, terancam pembunuhan oleh Herodes dan diselamatkan oleh malaikat. Yesus selamat dari pembantaian dan dia kembali ke Nazaret setelah Herodes mati. Matius 2 ayat 15-19. Dalam kitab suci tidak ada catatan yang panjang kecuali Yesus pada usia 12 tahun dalam sebuah perayaan Paskah berada di Bait Allah berbincang dengan para imam. Lukas 2 ayat 46-49. Masa remaja 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat di Alkitab. Kemudian Yesus muncul lagi ketika Yohanes Pembaptis, sepupunya anak Zakaria,
mengabar Injil dan membaptiskannya. Markus 1 ayat 45, Markus 9 ayat 9 sampai 11. Maka diperkirakan Yesus berusia 30 tahun waktu dibaptis. Lukas 3 ayat 23. Maka itu dihitung kalau 30 tahun, lahirnya 3 atau 4 Tarikh Masehi, jatuhnya antara 27 dan 28 Tarikh Masehi. Jadi dengan demikian kita bisa memperkirakan Yesus lahir 3 sampai 4 sebelum Masehi, dibaptiskan tahun 27-28 setelah Masehi. Tetapi tanggalnya tidak digenapi. Kelahiran Yesus dan baptisan Yesus itu menggenapi nubuat Daniel ayat 24 sampai 26, yaitu dikatakan diurapinya seorang yang tidak bersalah, dan disitulah Roh Allah bersuara di langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Jadi kalau kita jujur, kita lihat tanggal Alkitab, maka tanggal kelahiran Yesus tidak diketahui. Tapi diperkirakan dia di musim gugur antara 3 sampai 4 sebelum Masehi, ketika sensus Kaisar Agustus, yaitu antara bulan Agustus sampai Oktober. Karena kalender Yahudi musim itu selalu tepat. Itulah akurasi perhitungan kalender Yahudi yang sangat baik, sehingga kita bisa mempelajari Alkitab dengan lebih baik. Saudara-saudara kekasih, tentang hari kelahiran ini, sahabat saya Gus Dur membuat catatan yang menggelitik. Dikatakan seorang yang lahir, dia akan menangis, tetapi sekitarnya akan tertawa karena senang. Orang tuanya, saudaranya akan senang. Tetapi ketika dia mati, orang sekitarnya akan menangis, tapi dia tertawa. Ini adalah anekdot yang Gus Dur katakan. Artinya apa? Artinya pandangan ini bijak. Apakah hidup kita punya buah dan berkat? Jadi marilah kita melihat hidup kita, hidup orang-orang di dekat kita, supaya dia berbuah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan orang mati meninggalkan nama. Ketika dia meninggal dalam kebesaran, karyanya banyak, maka patut kita peringati. Maka Yesus pun mengajarkan peringatan akan pengalibannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mencerahkan kita, sehingga kita tahu kita tidak usah bertengkar saling menyalahkan, karena kita tahu bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Yesus lahir di musim summer atau gugur di tahun 3 sampai 4 sebelum Masehi. Kita akan belajar tentang Yesus, yaitu kematian Yesus. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.